Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Tata Jakaria, Widya Suara BPSDB Provinsi Banten. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu semuanya. Kali ini saya akan membahas terkait dengan kelanjutan dari dua materi terdahulu, yaitu sekarang akan membahas teknik negosiasi. Teknik negosiasi di sini adalah bagaimana talansam yang sudah kita buat bisa diterima oleh atasan dengan baik. Nah, sebenarnya apa negosiasi itu? Negosiasi itu sebenarnya Bapak dan Ibu adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Jadi di sini artinya adalah kita menyelesaikan masalah dengan hal yang senang, dengan happy, tidak berarti kita menyampaikan kepentingan yang menjadi lawan kita. Nah, negosiasi ini penting Bapak dan Ibu dalam teknik talansam. Karena tanpa negosiasi maka talansam ibaratnya tidak akan berfungsi secara maksimal. Nah, menurut seorang ahli yang namanya Bill Bagel, dia mengatakan bahwa negosiasi itu suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang dilakukan di masa mendatang. Kalau saya boleh menyimpulkan dari pendapat ini adalah bahwa kalau kita bernegosiasi, kita harus memiliki kesepakatan. Terus dari kesepakatan yang kita buat tadi harus diterima oleh kedua belah pihak. Dan bagaimana ke depannya untuk dilaksanakan. Jadi di sini negosiasi itu sangat luar biasa kedudukannya dalam konteks talansam. Nah, bagaimana bisa terjadi sebuah negosiasi, yaitu bila pihak lain memiliki atau sesuatu yang kita inginkan. Artinya ketika ada sesuatu yang di luar sana menginginkan sesuatu, maka disitulah terjadi negosiasi. Kita sebagai seorang ASN harus mampu itu membaca. Kalau ada sesuatu yang menurut kacamata kita perlu dinegosiasikan, maka kita harus melakukan negosiasi. Kemudian sebenarnya tujuan negosiasi itu apa sebenarnya? Sangat sederhana, memenangkan sebuah strategi yang telah dirancang dengan baik. Nah, di sini tidak berarti kita kepada atasan itu atasan sebagai lawan kita, bukan. Tetapi bagaimana kita menyampaikan talansam kepada atasan agar atasan itu tidak memiliki sangka yang tidak terhadap kita. Artinya begitu talansam muncul, talansam hadir, maka beliau akan langsung menerima dengan baik. Itu sebetulnya tujuan negosiasi. Jadi negosiasi di sini berarti positif, Bapak Ibu. Nah, negosiasi yang bersifat kompetitif itu seperti apa? Ya, jadi negosiasi kompetitif itu adalah menganggap orang lain sebagai musuh atau lawan. Nah, ini tidak boleh di dalam lingkungan kelembagaan kita. Ya, tidak boleh. Kita atasan itu bukan lawan kita, tetapi mitra kerja kita, bahkan orang yang akan mendukung apa yang kita akan laksanakan. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kita membangun sebuah teknik negosiasi yang kooperatif? Caranya adalah mudah, Bapak dan Ibu. Kita harus menyamakan persepsinya dulu, bahwa kita menyelesaikan masalah dengan rasa bertanggung jawab yang sama. Kemudian saling percaya, sehingga apa yang kita selesaikan tidak timbul permasalahan di kemudian hari. Karena negosiasi yang bersifat kooperatif itu adalah tujuannya sama, ingin menyelesaikan problema yang sama. Nah, paradigmanya sekarang bagaimana Bapak Ibu? Yang namanya negosiasi itu sendiri ada menang kalah atau win-lose, ada menang-menang. Yang kita pilih adalah win-win atau menang-menang. Karena kalau win-lose ada yang pihak dirugikan seolah-olah. Tetapi kalau win-win, maka di sanalah kita akan bersikap semuanya happy, semuanya menerima. Nah, sekarang kita lanjutkan, kenapa negosiasi itu memiliki potensi konflik? Jelas, kalau misalkan dalam pembahasan dalam satu argumen yang menyakitkan pihak lawan atau pihak yang berseberangan dengan kita, maka pasti akan menimbulkan konflik. Dan konflik itu harus kita pahami konfliknya seperti apa. Karena bila mana seorang penyusun talansam konflik itu sendiri tidak bisa dipahami, maka jangan pernah berpikir tentang suksesnya talansam. Nah,
Di sini saya mencoba menggambarkan kuadran kalah-kalah, menang-kalah, menang-menang merupakan salah satu dari kuadran winning konflik. Artinya Bapak dan Ibu, nanti pada saat Bapak Ibu menyusun Landsat, Bapak Ibu harus menggambarkan posisi kita berada di mana. Apakah di kuadran kalah-kalah, atau menang-kalah, atau menang-menang. Dan yang paling baik adalah di menang-menang. Karena kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang paling benar, atau menjadi pembenaran. Tidak, kita berupaya untuk dalam hal negosiasi ini menang-menang. Pimpinan merasa happy, pimpinan merasa senang, kita juga seperti itu. Nah, langkah negosiasi yang paling tepat adalah kita dengan cara persiapan. Jadi persiapan ini penting Bapak Ibu, karena kalau kita tidak memiliki persiapan, apa yang kita rencanakan untuk membuat sebuah Landsat tidak akan bisa berhasil dengan baik. Kemudian persiapan itu seperti apa bentuknya? Katakanlah konsep Landsatnya sudah kita siapkan, argumentasinya sudah kita siapkan. Kalau perlu Bapak Ibu, kita membawa seperangkat alat komunikasi atau media untuk menyampaikan secara virtual atau secara elektronikal. Jadi tidak hanya lisan. Nah kemudian diawali dengan pembukaan. Kemudian pembukaan ini yang ringan-ringan saja dulu, jangan terlalu masuk ke masalah. Baru kita memulai proses negosiasi. Negosiasi di sini adalah kita memberikan satu gambaran singkat saja kepada lawan bicara kita, sehingga apa yang kita sampaikan bisa diterima dan dimengerti. Kemudian di zona yang paling rawan adalah zona tawar-menawar. Di sini Bapak Ibu diperlukan tingkat keahlian yang luar biasa. Artinya di zona tawar-menawar ini kita tidak bisa bermain-main. Karena dari mulai persiapan, dari mulai pembukaan, kemudian proses negosiasi, maka sebenarnya kunci daripada keberhasilan negosiasi adalah dalam zona tawar-menawar. Apakah yang kita tawarkan ini memberikan satu yang terbaik untuk kedua pihak, bukan untuk sebelah pihak, dan baru membangun kesepakatan. Jadi intinya adalah dalam konteks zona tawar-menawar kita ingin membangun semua pihak harus merasa diuntungkan. Kemudian konflik terjadi umumnya karena sesuatu yang menurut saya masalahnya berputar kepada kehidupan. Jadi hindarkanlah kehidupan yang bersifat konflik. Bagaimana caranya? Maka kita harus wajar saja dalam menghadapi kehidupan. Konflik tidak dapat dihindarkan Bapak Ibu, dan itu pasti ada. Demikian juga di dalam organisasi. Nah, dengan adanya konflik yang tadi barusan saya sebutkan, kita harus mampu memanage dengan baik. Karena konflik yang tidak dimanage dengan baik, maka akibatnya akan berdampak tidak baik terhadap apa yang kita usulkan. Jadi artinya di sini konflik di sini kita harus manage dengan baik apa yang menjadi persoalan. Bagaimana persoalan terus kita selesaikan? Siapa saja yang harus kita ikutkan dalam persoalan tersebut? Jadi di sini serangkaian aksi, ada reaksi, di mana pelaku dan pihak luar dalam suatu konflik ini keterlibatan secara langsung. Jadi konflik di sini Bapak Ibu memang harus dimanage dengan baik. Kemudian salah satu solusinya adalah komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah salah satu alat untuk mencegah konflik. Bapak Ibu bayangkan persoalan yang sederhana bisa menjadi tidak diharapkan atau menjadi masalah besar karena gara-gara komunikasi. Jadi komunikasi pun dibutuhkan Bapak Ibu sebagai seorang penyusun Landsat. Karena dalam komunikasi itu juga akan berbuah baik Bapak Ibu kalau kita tahu bagaimana dan kapan kita menyampaikan apa yang kita harapkan untuk penyelesaian persoalan. Bapak Ibu, kita lanjutkan bahwa komunikasi tadi sudah jelas itu menjadi salah satu cara ya untuk mencegah adanya konflik. Nah, cara ini memang harus kita pelajari betul. Kalau konflik itu timbul, jangan langsung diselesaikan dengan terburu-buru, tetapi dikomunikasikan dengan baik. Butuh waktu memang menyelesaikan konflik. Tidak bisa menyelesaikan konflik dengan sesaat. Tetapi memang apapun yang terjadi terhadap konflik itu sendiri, maka kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian, saya kira konflik ini menjadikan masalah bila mana kita tidak menyelesaikannya. Bapak Ibu, saya simpulkan dari permasalahan teknik negosiasi dalam Landsat itu adalah bahwa
kita sebagai bawahan tentunya harus mampu memanage konflik itu sendiri. Terutama konflik itu bisa bersifat biasa saja, ada juga yang bersifat besar, ada juga yang multidimensional. Jadi penguasaan teknik negosiasi dalam konteks pembuatan transaksi sangat dibutuhkan. Semoga dengan menguasai teknik negosiasi transaksi, Bapak Ibu bisa menyelesaikan transaksi dengan baik, sehingga pimpinan mau menerima transaksi yang kita usulkan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembelajaran teknik negosiasi. Semoga ke depan ada 2 materi lagi yang belum kita selesaikan, kemudian Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.